Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada para pendengar dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dava Diadatma, dan kali ini saya akan membahas tentang sampel sinyal dan discrete time Fourier transform. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem multimedia, tentang pengelolaan bagaimana mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dan diubah lagi menjadi sinyal analog. Mungkin saya sekarang akan coba mereview ulang apa saja yang sudah dibahas di video sebelumnya. Yang pertama itu bisa dilihat di diagram ini. Nah, diagram ini menunjukkan alur lengkap yang bagian atas ini. Ini menunjukkan alur lengkap proses pengubahan sinyal analog menjadi sinyal digital dan diubah lagi menjadi sinyal analog. Pada bagian atas kita bisa melihat blok diagram keseluruhan sistem. Prosesnya itu dimulai dari sinyal analog yang masuk ke dalam pre-filter. Nah, pre-filter ini membatasi bandwidth agar sinyal itu memenuhi kriteria Nyquist. Alasannya supaya nggak terjadi aliasing. Nah, setelah melalui pre-filter, sinyal analog XAT diubah menjadi sinyal XN dengan menggunakan analog to digital converter dengan frekuensi samplingnya itu Fs. Kemudian selanjutnya sinyal digitalnya akan diproses ke dalam sistem. Ini sistem discrete time system. Ini bisa berupa komputer atau paling gampang smartphone atau microcontroller dan segala macamnya. Nah, dan menghasilkan sinyal YN. Nah, sinyal YN akan diubah lagi menjadi sinyal analog melalui digital to analog converter menggunakan menjadi sinyal YAT. Ini saya sebut proses interpolasi. Nah, pada bagian bawah diagram ini memberikan detail dari apa yang sedang terjadi di dalam ranah waktu dan frekuensi. Pada konversi sinyal AD, sinyal analog dalam domain waktu diubah menjadi barisan sampel dan spektrum asli berubah menjadi spektrum berulang dengan periode Fs. Pada konversi DA, digital to analog, barisan sampel direkonstruksi menjadi sinyal kontinu dan spektrum berulang difilter mendapatkan kembali spektrum yang asli. Sini menjadi ini. Nah, ini mengapa pemilihan frekuensi sampling itu sangat penting, karena jika terlalu rendah spektrumnya akan berulang dan akan jadi tumpang tindih atau aliasing, dan kita tidak dapat memulihkan sinyal asli dengan tepat. Nah, dalam video ini kita akan melihat bagaimana contoh nyata penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan melalui analisis sintesis berupa sinyal analog yang spesifik. Nah, berikut adalah soal yang akan kita bahas, yaitu kita mendapatkan XAT sama dengan 5 tambah 4 sin 50 Vt tambah V per 4 tambah 3 cos 250 Vt yang dengan frekuensi samplingnya 200 Hz. Nah, jadi kita sekarang diminta untuk mendapatkan sinyal XN atau discrete time signal atau bentuk discrete dari si sinyal analog ini. Baik, caranya sebagai berikut. Pertama, menentukan sinyal sampel. Nah, kembali ke konsep sampling yang sudah kita review. Ketika kita melakukan sampling sinyal analog, kita akan mengambil cuplikan. Nilai sinyal pada interval waktu yang tetap. Frekuensi sampling kita adalah sekarang 200 Hz. Artinya kita mengambil 200 sampel per detik, sehingga periodenya bisa kita hitung sebagai T sama dengan 1/2 Fs sama dengan 1/200 sama dengan 0,005 second. Nah, jadi periode kita sekarang ada 0,005 second. Rumus untuk sampel XN adalah nilai sinyal analog pada waktu discrete T sama dengan N dikali Ts. Oke, ini Ts. Sehingga XN N sama dengan XA N S sama dengan XA N per 200. Oke, jadi setelah ini kita substitusikan persamaan ini ke dalam
rumus persamaan sinyal analog kita yang ini. Sehingga xn-nya menjadi xn ini menjadi sama dengan 5 kali 50 V kali N per 200 tambah 4 3 cos 250 V kali N per 200. Oke. Nah, dengan menyederhanakan persamaan di atas, kita bisa mendapatkan sinyal diskrit dari sinyal analog kita, yaitu xn, yaitu xn baik sendiri 0,25 Vn ditambah 3 cos per 3 cos. Nah, inilah rumus dari xn dari sinyal analog kita. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan analisis komponen frekuensi dari sinyal analog aslinya secara lebih detail. Yang pertama itu untuk komponen DC dengan nilai 5. Komponen DC dengan nilai 5 itu DC nilai 5 itu frekuensinya mendekati 0. Frekuensinya mendekati 0. Nah, untuk komponen sinusoidal pertama, yaitu di 4 sin 50 Vt tambah V per 4. Frekuensi sudutnya itu atau omega satunya itu dengan 50 rad per second, dengan frekuensi F1 nya menjadi omega 1 per 2 V, sehingga menjadi 50 V per 2 V dengan 25 Hz. Nah, yang ketiga, untuk komponen sinusoidal kedua yaitu 3 cos 250 V T. Frekuensi sudutnya itu atau omeganya omega 2 sama dengan 250 V, maaf ini harusnya V rad per second, ini V rad per second, sehingga F2 frekuensi kedua didapatkan omega 2 per 2 V sama dengan 250 per 2, sehingga frekuensinya menjadi 125 Hz. Nah, kita sudah mendapatkan frekuensi dari sinyal analognya dari kedua sinusoidal. Selanjutnya untuk mendeteksi aliasing, menurut teorema Nyquist yang sudah kita pelajari, untuk menghindari aliasing, frekuensi sampling itu atau Fs, ini Nyquist, Fs itu harus besar atau sama dengan 2
F max. Nah, dalam kasus sinyal kita, F Nyquist-nya itu sama dengan Fs per 2, yaitu 200 per 2 atau 100 Hz. Nah, karena sinyal kita itu memiliki komponen frekuensi 125 Hz, sedangkan frekuensi sampingnya itu hanya 100 Hz, maka sinyal kita itu pasti akan mengalami aliasing. Nah, frekuensi teraliasnya bisa kita dapat dengan F alias sama dengan Fs dikurang Fn mutlak atau 125 atau 200 dikurang 125 sama dengan 75 Hz. Nah, ini berarti di komponen 125 Hz atau komponen sinusoidal kedua di sini sinyal mengalami aliasing, muncul komponen 75 Hz-nya dalam sinyal yang telah sampling ini yang disebut aliasing. Persis seperti yang kita lihat pada diagram sistem media tadi. Oke, selanjutnya untuk pemahaman yang lebih mendalam, mari kita tinjau bagaimana frekuensi analog ini bertransformasi menjadi frekuensi digital dalam domain waktu diskrit. Oke, untuk komponen pertama, kita batas dulu. Untuk komponen pertama yaitu komponen 25 Hz. Untuk komponen 25 Hz, komponen yang ini, untuk komponen yang ini, frekuensi digitalnya adalah 2V F1 per Fs sama dengan 2V 25 per 200 terus dengan V per 4 per sampel. Dalam rumus diskrit kita 0,25 Vn sama dengan V per 4n yang artinya sesuai frekuensi digital, yaitu sesuai 25 Hz. Nah, sekarang untuk komponen 125 Hz, frekuensi digitalnya seharusnya itu adalah 2V F2 per Fs sama dengan 2V 125 per 200 sama dengan 5V per 58 dan V per 100. Nah, seharusnya itu frekuensi digitalnya itu 5/8 Vrat, tetapi karena terjadi aliasing, frekuensi tersebut muncul pada V aliasnya, V alias sama dengan 2V FA per Fs, yaitu 2V 75 per 200 yang hanya 3/8 V. Nah, dalam rumus diskrit kita 1,25 Vn sama dengan 5 per 4 Vn. Nah, pada rumus diskrit kita 1,25 Vn itu sama dengan 5 per 4 Vn. Karena 5V per 4 itu sama dengan V ditambah V per 4. Nah, sini mengambil mana E maka J ditambah 0 ditambah N sama dengan min
E J theta N. Maka suku 1, maka nah, karena rumus diskrit 1,25 Vn sama dengan 5/4 Vn, maka dan V 5/4 V itu sama dengan V tambah V per 4, dan untuk bilangan Euler E J pangkat V tambah theta pangkat N sama dengan E min E pangkat J theta N. Maka suku 1,25 Vn ini efektif mewakili frekuensi 3/4 V sampel. Nah, yang berkaitan dengan si aliasing tadi 75 Hz sini. Nah, perhitungan ini menunjukkan dengan tepat mengapa komponen 125 Hz muncul sebagai komponen 75 Hz dalam domain frekuensi diskrit kita. Nah, baiklah, ini adalah visualisasi dari sinyal analog XAT kita. Perhatikan bagaimana sinyal ini merupakan kombinasi dari 3 komponen, yaitu offset DC yang bernilai 5 atau yang di persamaan tadi yang nilainya itu 5 konstan, gelombang sinus 25 Hz, dan gelombang kosinus 125 Hz. Komponen 25 Hz membentuk pola keseluruhan yang lebih lambat, sementara komponen 125 Hz menyebabkan riak-riak cepat pada sinyal. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses samplingnya. Garis biru ini merupakan sinyal analog yang asli, dan titik merah adalah sampel yang diambil setiap 0,05 detik atau sesuai dengan frekuensi kita, yaitu 200 Hz. Perhatikan bagaimana sampel-sampel ini adalah salah satunya informasi yang tersisa setelah proses sampling. Jadi si garis-garis ini adalah informasi tersisa dari proses sampling. Sistem digital kita hanya melihat titik-titik merah ini dan tidak melihat keseluruhan sinyal biru. Nah, setelah fungsi sampling tadi bisa dilihat ini ada visualisasi sinyal diskritnya atau bentuk digital dari sinyal analog kita tadi, yang merupakan plot batang yang setiap batangnya mewakili nilai sampel yang sudah diambil di sini di sampling tadi. Meskipun bentuk umumnya mirip dengan sinyal analog, tapi informasi digital di antara sampelnya ini telah hilang selama proses sampling. Setelah kita memplot sinyal analog dan sampel sinyal serta sinyal diskritnya tadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang DTFT atau Discrete Time Fourier Transform yang disimbolkan dengan XW, dan ngeplot XW-nya untuk dianalisis dan frekuensi komponennya. Oke. Untuk menganalisis komponen frekuensi dalam sinyal waktu diskrit, kita menggunakan transformasi Fourier waktu diskrit atau DTFT atau Discrete Time Fourier Transform. Discrete Time Fourier Transform ini memerlukan sinyal waktu diskrit Untuk menganalisis komponen frekuensi dalam sinyal waktu diskrit, kita menggunakan DTFT atau Discrete Time Fourier Transform. DTFT ini memetakan sinyal waktu diskrit ke domain frekuensi. Secara formal, DTFT dari sinyal waktu diskrit Xn itu didefinisikan sebagai XW X omega, dengan sigma min 3 sampai 3 dari X n kali E maka min J omega n, di mana omega ini adalah frekuensi sudut dalam domain diskrit. Omega ini adalah frekuensi sudut domain diskrit dengan periode 2V. DTFT ini menghasilkan spektrum frekuensi yang kontinu di dalam omega, meskipun sinyal inputnya diskrit dalam domain waktu. Nah, mari kita definisikan DTFT dari sinyal waktu diskrit kita, di mana tadi sinyal diskrit kita adalah kita akan menggunakan sifat-sifat DTFT dan identitas dari transformasi Fourier untuk menentukan X omega. DTFT memiliki sifat linearitas sehingga kita dapat mencari DTFT dari masing-masing komponen secara terpisah. Sehingga X omeganya bisa kita tulis sebagai DTFT.
sekarang mari kita analisis setiap komponennya. Pertama itu komponen DT. Nah, DTFT 5-nya itu bisa kita buat sebagai 5 Nah, di mana delta omega ini adalah fungsi Dirac delta. Pada dasarnya DTFT ini adalah sinyal konstan yang menghasilkan direct impulse periodik dengan periode 2V. Pada domain frekuensi untuk interval dari min V sampai V-nya hanya simpul omega sama dengan 0 yang terlihat dengan magnitudo 5 kali 2V. Nah, selanjutnya kita beralih ke komponen sinusoidal pertama. Untuk komponen sinusoidal pertama, kita akan menggunakan identitas Euler untuk mengkonversi sinus menjadi bentuk eksponensial. Gimana sin teman-teman? Sama dengan E pangkat J kali 0,25 V N ditambah 5 ditambah V per 4 dikurang E min J kali 0,25 V N tambah V per 4 per 2 C. Yang mana itu sama dengan? Mana itu sama dengan E. Yang mana itu sama dengan E J V per 4 E J 0,25 VN dikurang E min J V per 4 E min J 0,25 VN per 2 C per 2 C. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa DTFT dari DTFT E C omega 0 N itu sama dengan 2V delta omega kurang omega 0. Nah, dengan menerapkan sifat linearitas dari pergeseran frekuensi, kita mendapatkan DFT dari 4 sin 0,25 Vn. Ini ada Vn ditambah V per 4 itu sama dengan 4 dikali D dikali DFT sehingga sama dengan 4 kali E J V per 4 dikali 2 dikali 2 V delta omega kurang 0,525 V kurang E J V per 4 dikali 2V delta omega tambah 0,25 V per 2C. Ini sama dengan 4V per J dikali sama dengan 4V per J dikali E pangkat J per 4 dikali delta omega kurang 0,5 V dikurang delta E pangkat min J per 4 V delta omega W tambah 0. Nah, ini menghasilkan dua impuls pada domain frekuensi, yaitu satu pola W sama dengan 0,25, frekuensi positifnya 25 Hz, dan pada satu lagi di W sama dengan omega sama dengan min 0,25 V atau frekuensi negatif minus 25 Hz dengan amplitudo kompleks yang berbeda fase.
Nah, ini untuk sinusoidal pertama. Misalnya untuk DTFT sinusoidal kedua, yaitu di 3 cos 1,25 Vn, kita mendapatkan cos 1,25 Vn itu sama dengan E pangkat J kali 1,25 Vn ditambah E minus J 1,25 Vn per 2. Namun di sini kita perlu berhati-hati karena 1,25 ini berada di luar interval minus P sampai P. Karena DTFT itu memiliki periode 2V, maka kita perlu menormalisasi frekuensi ini ke dalam interval dasar. Dari analisis aliasing sebelumnya, kita tahu bahwa 1,25 bertransformasi menjadi 0,75 karena aliasing. Sehingga transformasi untuk 1,25 V adalah 1,25 V sama dengan V tambah 0,25 V, jadi minus V ditambah 0,25 V sama dengan minus 0,75 V. Ini dalam interval min V, V. Atau secara ekuivalen ini adalah 1,25 V ini sama dengan secara ekuivalen 1,25 V ini sama dengan 0,75 V mod 2V. Sehingga dengan demikian DTFT dari komponen kosinus menjadi DTFT dari cos sama dengan I3 DTFT jadi dari 3 cos dengan 3 kali 2V delta 0,75 V ditambah 3V Nah, yang ini menghasilkan dua impuls pada domain frekuensi, yaitu pada omega sama dengan 0,75 dan di satu poin lagi yaitu di minus 0,75, yang mana ini bukan 125 Hz dari frekuensi aslinya, melainkan aliasing yang menjadi 75 Hz. Sehingga dengan menggabungkan semua DTFT tadi, kita mendapatkan DTFT lengkap ada di X omega sama dengan, kita bisa ngambil dari yang pertama tadi ini. Ditambah tambah Nah, ini adalah fungsi lengkap dari DTFT kita, di mana delta omega adalah fungsi Dirac delta dan spektrum ini terdiri dari 5 impuls pada domain frekuensi. Yang pertama itu impuls omega sama dengan 0 dengan magnitudo 10 pi di sini. Omega sama dengan 0. Kemudian impuls omega sama dengan plus minus 0,25 Hz. Impuls pada omega sama plus minus 0,25 Hz dengan magnitudo 2V yang ekuivalen dengan analog pada minus 25 Hz di sini. Terus minus sinyal analog, dan
impuls pada omega sama dengan plus minus 0,75 V dengan magnitudo 3 V dengan frekuensi analog plus minus 75 Hz yang merupakan komponen 125 Hz yang teraliasing. Nah, setelah mengetahui DTFT atau X omega dari fungsi kita, sinyal kita, maka selanjutnya kita ngeplot si X omega untuk dianalisis dari komponen frekuensinya. Nah, berikut ada spektrum magnitudo DTFT atau X omega yang mewakili amplitudo komponen frekuensi dalam sinyal. Ini adalah apa yang biasanya diplot untuk divisualisasikan. Di sini spektrum magnitudonya menunjukkan dengan jelas ada 3 komponen utama, yaitu puncak yang berada di 0 Hz dengan magnitudo 5 di sini. Ini adalah komponen puncak. Kemudian ada puncak pada kurang lebih 25 Hz dengan magnitudo 2 atau setengah dari amplitudo keempat pada sinyal aslinya karena sifat representasi eksponensial yang kompleks. Di sini. Dan puncak pada plus minus 75 Hz dengan magnitudo 1,5, itu setengah dari amplitudo 3 pada sinyal aslinya. Di sini bisa diperhatikan bahwa puncak pada 75 Hz adalah hasil aliasing dari komponen 125 Hz pada sinyal yang asli. Ini ada bukti visual dari fenomena aliasing telah kita analisis secara matematis. Bahasan soal tadi dan analisis tadi, kita telah mengeksplorasi secara mendalam konsep-konsep dari pemrosesan sinyal digital. Yang pertama itu proses sampling, mengkonversi sinyal analog XAT menjadi sinyal discrete XN dengan mengambil nilai pada interval tertentu mengambil frekuensi sampling Fs di interval tertentu, yaitu T sama dengan 1/Fs. Yang kedua itu analisis frekuensi untuk mengidentifikasi komponen frekuensi dalam sinyal di mana tadi ada di komponen basisnya atau DC sama dengan 5, terus ada di 25 Hz dan 125 Hz, dan bagaimana mereka bertransformasi setelah disampling. Yang ketiga itu teorema Nyquist dan aliasing. Di sini kita memahami bahwa frekuensi sampling 200 Hz tidak memenuhi kriteria Nyquist, yaitu Fs lebih besar atau sama dengan 2 Fmax untuk komponen 125 Hz sehingga terjadi aliasing. Yang keempat, DTFT dan analisis spektral, memformulasikan DTFT secara matematis dan menginterpretasikan spektrum frekuensi yang menunjukkan adanya komponen 75 Hz yaitu bukan 125 Hz akibat aliasing. Nah, yang kelima itu di sini kita bisa mengetahui bahwa pentingnya ada filter anti aliasing dan pemilihan frekuensi sampling yang tepat dalam aplikasi praktisnya untuk menghindari terjadinya aliasing seperti tadi. Baiklah, kita sudah membahas terkait dengan sinyal sampel dan DTFT. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.